Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Natalia Sipayung dengan NIM C0D021016. Di sini saya akan mempresentasikan mata tentang pemotongan PPh 21 bukan pegawai dan peserta kegiatan. Pada mata kuliah pemotong pajak penghasilan, pemotongan dan pemungutan. Pertama, saya akan memperjelaskan apa maksud dengan bukan pegawai. Bukan pegawai adalah orang pribadi yang bukan merupakan pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap, dan juga bukan merupakan tenaga kerja lepas di sebuah perusahaan, di mana orang pribadi tersebut memperoleh penghasilan sebagai imbalan atas jasa yang dilakukannya. Nah, profesi bukan pegawai itu banyak ya. Ada seorang tenaga ahli yang melakukan suatu pekerjaan bebas, contohnya seperti dokter, penyanyi, atau akuntan begitu. Yang kedua, ada seorang yang menggeluti bidang entertain seperti pembicara, pembawa acara. Nah, yang ketiga ada penasihat, pengajar, pelatih. Yang keempat, pengarang, peneliti, serta penerjemah. Yang kelima, seorang pemberi jasa untuk suatu bidang seperti teknik komputer dan aplikasinya. Dan yang terakhir ada pengawas proyek. Berdasarkan sifatnya, bukan pegawai itu dibedakan menjadi dua, yaitu bukan pegawai berkesinambungan. Yang kedua, bukan pegawai tidak berkesinambungan. Perhitungan pajak penghasilan bukan pegawai berkesinambungan dibedakan menjadi dua, yaitu pajak penghasilan bukan pegawai yang menerima penghasilan dari beberapa pemberi kerja dan pajak penghasilan bukan pegawai yang menerima penghasilan dari satu pemberi kerja. Nah, pemberlakuan PPh 21 bukan pegawai. Jadi PPh pasal 21 akan dikenakan untuk seorang bukan pegawai yang memperoleh penghasilan terkait jasanya dari suatu perusahaan sebagai wajib pajak badan. Pemberlakuan tarif PPh pasal 21 bukan pegawai yaitu 50% dari jumlah penghasilan bruto yang dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, di sini ada PPh 21 bukan pegawai berkesinambungan yang menerima penghasilan dari beberapa pemberi kerja. Tarif PPh 21 bukan pegawai mengikuti tarif progresif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi terbaru di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu berikut ini. Ya, kurang lebih 60 juta itu 5% tarifnya dan sebagainya. Nah, berdasarkan tarif PPh 21 sebelumnya dikenakan atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak. Sedangkan penghasilan kena pajak bukan pegawai adalah 50% penghasilan bruto. Sehingga rumus perhitungan pajak penghasilan bukan pegawai adalah PPh 21 sama dengan tarif pajak dikali 50% dikali penghasilan brutonya. Nih ada contoh pertama, yaitu Natalia adalah seorang aktuaris senior yang bekerja di perusahaan keuangan A sekaligus di perusahaan asuransi B. Dari perusahaan A, ia menerima penghasilan 4 kali dalam setahun pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November, masing-masing sebesar 40 juta. Nah, perhitungannya itu penghasilan bruto 4 kali 40 juta sama dengan 160 juta. PKP-nya 50% dikali 160 juta sama dengan 80 juta. Dan PPh terutangnya 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta, dan sisanya dari 80 juta 15% dikali 20 juta sama dengan 3 juta, yaitu yang PP dan hasil PPh terutangnya menjadi 6 juta. Ketentuan tarif PPh 21 bukan pegawai. Penghasilan kena pajak sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP. Sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk penghasilan yang diterima bukan pegawai berkesinambungan, yang mana tidak memenuhi pengurangan PPh pasal 21. Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium yang sifatnya tidak teratur, diterima oleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Penghasilan bruto yang berupa jasa konstruksi, bonus atau imbalan yang bersifat tidak teratur, yang mana diterima oleh mantan pegawai.
Selain tarif tersebut, tarif PPh 21 bukan pegawai juga bisa diterapkan berdasarkan 1. Jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh wajib orang pribadi bukan pegawai untuk setiap pembayaran imbalan secara berkesinambungan sebesar 50%. Yang kedua, jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh peserta atau suatu kegiatan untuk pembayaran yang sifatnya utuh dan tidak dipecah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan PPh 21 peserta kegiatan. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya, pendidikan, pertunjukan, olahraga atau kegiatan lainnya, dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. Di sini ada jenis peserta kegiatan. 1. Ada peserta perlombaan dalam segala bidang. 2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja. Yang ketiga, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. Keempat, peserta pendidikan dan pelatihan. Kelima, peserta kegiatan lainnya. Nah, di sini perhitungan PPh 21 peserta kegiatan. Menurut Per 16 PJ 2016, PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai tarif pajak progresif PPh 21, yaitu kira-kira dari yang penghasilan 0 sampai 50 juta sekarang menjadi penghasilan 0 sampai 60 juta dengan tarif 5%. Dan selanjutnya juga seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh perhitungan PPh 21 peserta kegiatan. Contohnya, Natalia ini mempunyai NPWP, adalah seorang model profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jambi, yang menjuari kontes modeling Indonesia dan memperoleh hadiah sebesar 150 juta. Nah, PPh pasal 21 yang terutang atas hadiah kontes modeling tersebut adalah 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Nah, sisanya dari 150, 15% dikali 90 juta sama dengan 13.500.000. Jadi PPh terutang yang harus Natalia laporkan yaitu 16.500.000. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.